Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 2 Juli 2026 dengan judul Mencari Pola Pendidikan yang Layak bagian 7. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ayub 14 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada musim semi tahun 1882, pendidikan Advent yang masih seperti pohon muda tidak hanya dipangkas, pohon itu telah ditebang. Namun, langkah drastis itu tidak sia-sia. Dari unggul itu akan tumbuh tunas-tunas ke beberapa arah yang akan menghidupkan suatu sistem yang sangat membantunya dalam pencarian pola pendidikan yang layak. Sekolah tinggi Bethel Creek sendiri dibuka kembali pada musim gugur tahun 1883 dengan tekad untuk lebih setia pada misinya. Dan itu telah membuat kemajuan berarti ke arah yang diinginkan selama tahun 1880-an. Namun, yang mungkin lebih penting lagi adalah kenyataan bahwa para mantan pemimpin sekolah Bethel Creek telah tersebar di seluruh negeri. Goodloe Harper, Bell dan Sidney Brownsberger sebagai mantan pimpinan sekolah itu telah mendapatkan pelajaran yang akan membantu mereka di masa mendatang saat mereka memperkuat pendidikan Advent. Goodloe Harper Bell membuat sebuah kampus di Massachusetts, tempat ia mendirikan South Lancaster Academy pada musim semi tahun 1882 yang akhirnya berkembang menjadi Atlantic Union College. Sementara itu Sidney Brownsberger pergi ke barat, di mana pada bulan April 1882 ia mendirikan Hillsborough Academy, sebuah lembaga yang kemudian menjadi Hillsborough College dan akhirnya bernama Pacific Union College. Brownsberger bertekad untuk tidak membuat kesalahan yang sama dua kali. Ia memulai masa jabatannya di Hillsborough dengan kerangka berpikir untuk pola pendidikan yang sangat berbeda dari yang ia gunakan saat memulai pekerjaannya di Bethel Creek. Setelah pengalaman di Bethel Creek itu, ia memutuskan tidak akan pernah lagi memasuki pekerjaan dalam denominasi kecuali bila itu didasarkan pada kesaksian. Yang menonjol dalam pengumuman dan katalog Hillsborough selama tahun-tahun Brownsberger memimpin adalah kenyataan bahwa sekolah tersebut berupaya memberikan pendidikan yang seimbang antara buku dan praktik, mental dan fisik. Singkatnya, selain kemampuan akademis, sekolah tersebut akan mempersiapkan lulusannya untuk dunia kerja. Lebih dari itu, sekolah tersebut dirancang untuk memberikan pengajaran yang secara khusus disesuaikan dengan pekerjaan para pemuda dan pemudi yang ingin mempersiapkan diri untuk memasuki bidang pelayanan. Sebagai lembaga reformasi yang dimodifikasi, Hillsborough College telah memberi pengaruh yang baik terhadap lembaga di Bethel Creek. Anjing tua pun dapat mempelajari trik baru, apalagi lembaga dan para pekerjanya yang di bawah pertolongan Tuhan tentu telah dapat melakukan reformasi agar lebih mendekati cita-citanya. Sebuah permulaan telah dibuat, tetapi revolusi yang sesungguhnya dalam pendidikan Advent terjadi kemudian pada tahun 1890-an. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil,
para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.